12. Apa kabar? Lama ya kita tidak ketemu. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Nah, biasanya kita bertemu secara langsung ya, belajar secara langsung, Bu In jelaskan, kalian bertanya. Untuk kali ini, karena masih dalam masa pandemi, kalian tetap belajar dari rumah ya. Kalian belajar dari rumah, Bu In jelaskan dari sekolah. Nah, tidak usah keluar rumah. Andai kata dirasa perlu dan kalian harus keluar rumah, apa? Gunakan masker untuk menjaga kesehatan supaya kita tidak tertular dan kita juga tidak menulari teman-teman yang lain. Oke, nah sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang bab yang pertama di kelas 12 ini nanti adalah bangun ruang atau disebut dengan dimensi 3. Nah, ini kelas 12 ya, sekarang sudah bukan kelas 11 lagi. Biin jadi ingat itu nama-namanya. Biasanya di absen satu-satu ya kalau Biin masuk. Di absen nomor 1. Kalau IPA itu Amabel, Bella, Natalie, dan seterusnya. Kalau IPS, Angelica, Leonardo, Albert, dan seterusnya. Kali ini Bu tidak bisa mengabsen satu-satu ya. Kita akan langsung belajar secara online. Yuk kita lanjutkan. Pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajaran kita pada bab yang pertama ini, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat, kalian diharapkan dapat yang pertama, mendeskripsikan kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, yang kedua apa? Mendeskripsikan jarak dalam ruang, misal antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang ketiga apa? Menentukan jarak dalam ruang, jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai nantinya selama satu bab ini ya. KD 1.1 tentang pengertian titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, indikator yang pertama, pengertian dasar unsur-unsur dalam ruang. Nah, apa toh unsur-unsur yang ada di dalam ruang? Unsur-unsur ruang itu yang pertama titik. Titik di sini biasanya dilukiskan dengan nokta atau tanda silang. Nah, titik biasanya cukup ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Misal titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. Nah, karena titik ini tidak mempunyai ukuran, tidak berdimensi, sehingga sering disebut dimensi 0. Nah, itu titik ya. Yang kedua, garis. Garis yang dimaksud adalah garis lurus. Nah, garis ini sering kita jumpai di dalam bidang ruang sebagai rusuk. Misal, benda ruang itu kubus. Nah, garisnya yang mana? Ya, rusuk itu. Rusuk AB, rusuk BC, itulah dia sebagai garis. Sebuah garis yang panjangnya tak terbatas, tak hingga, biasanya cukup dilukiskan dengan wakilnya saja. Ditulis dengan garis L, garis M, garis K, dengan huruf kecil. Atau kalau dengan huruf besar, ditulis di titik ujung-ujung titik tadi. Sehingga misal garis itu dia ujungnya satunya titik A, satunya titik B. Sehingga disebut sebagai garis AB. Nah, garis ini dia disebut dimensi 1 karena dia hanya mempunyai satu ukuran, yaitu panjang saja. Nah, unsur ruang yang ketiga apa? Bidang.
Yang dimaksud di sini adalah bidang datar. Nah, bidang datar ini biasanya mempunyai ukuran panjang dan lebar, atau panjang dan tinggi, atau tinggi dan lebar. Nah, karena dia mempunyai dua ukuran, bidang ini disebut dimensi 2. Bidang itu biasanya tak terbatas luasnya, atau bidang ini dia bisa diperluas. Karena tak terbatas, cukup ditulis wakilnya saja. Nah, bagaimana dalam memberi nama dari wakil bidang ini? Cukup ditulis di salah satu pojok bidang. Misal, dia bidang jajar genjang, diberi nama bidang U. Bidang jajar genjang, bidang V. Bidang persegi panjang, namanya bidang alfa. Atau namanya lagi bidang beta. Cukup ditulis di salah satu pojok. Nah, itu tadi unsur-unsur ruang. Yang pertama, titik dimensi 0. Yang kedua, garis dimensi 1. Yang ketiga, bidang dimensi 2. Jelas ya, Nak? Itu tadi unsur-unsur dalam ruang. Indikator yang kedua, tentang kedudukan atau hubungan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang A, kedudukan titik dan garis. Kedudukan titik dan garis ada dua. Yang pertama, titik terletak pada garis. Dan sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik itu dilalui garis atau titik itu nempel pada garis. Sedangkan kedudukan yang kedua yaitu titik di luar garis. Sebuah titik dikatakan di luar garis jika titik itu tidak dilalui garis. Nah, itu ya, kedudukan titik dan garis ada dua. Nah, ada satu catatan di sini. Sebuah garis itu dapat dibuat melalui dua titik atau melalui dua buah titik dapat kita buat sebuah garis. Itu ya, kedudukan titik dan garis tadi. Kita lanjut yang berikutnya. Bagian B tentang kedudukan titik dan bidang. Kedudukan titik dan bidang ada dua. Pertama, titik terletak pada bidang. Sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik itu dilalui bidang. Atau kata lainnya, titiknya nempel pada bidang itu. Nah, yang kedua kedudukannya titik di luar bidang. Sebuah titik terletak di luar bidang jika titik itu tidak dilalui bidang. Dia tidak dilewati bidang tersebut sehingga dikatakan titiknya di luar bidang. Itu kedudukan titik dan bidang. Ada dua. Titik terletak pada bidang, titik di luar bidang. Ada catatan di sini, melalui 3 titik sembarang. Jadi melalui 3 titik sembarang paling sedikit dapat dibuat satu bidang. Tetapi melalui 3 titik yang tidak segaris hanya dapat dibuat satu bidang. Jelas, Nak? Kedudukan titik dan bidang. Oke. Memahami kedudukan titik dalam bidang, kita perhatikan contoh berikut. Nah, contohnya lihat bidang di samping. Yang terarsir di sini adalah bidang A, B, C, D. Apa kedudukan titik A, titik B, C, D, dan H pada bidang ABCD? Ingat, kedudukan titik pada bidang tadi hanya dua, yaitu terletak dan di luar. Sehingga kedudukan titik A ini dia terletak pada bidang ABCD.
Kenapa? Karena titik A dilalui bidang ABCD. Demikian pula dengan titik B. Titik B juga dilalui bidang ABCD. Sehingga titik B terletak pada bidang ABCD. Demikian pula titik C, titik D, dan titik H. Apakah dia terletak pada ABCD? Ya, titik C, D, dan H dia terletak pada bidang ABCD karena dilalui bidang ABCD tadi. Contoh soal yang kedua, titik E, F, G, I terhadap bidang ABCD. Titik E, mana titik E? Ini. Titik E ini dia di luar bidang ABCD. Karena titik E tidak dilalui bidang ABCD. Demikian pula titik F. Titik F juga tidak dilalui bidang ABCD. Sehingga F ini dia di luar ABCD. Titik G dan titik I juga tidak dilalui bidang ABCD. Sehingga titik G dan titik I dia posisinya di luar bidang ABCD. Jelas? Nah, ini ada bidang yang lain juga. Kalian bisa mencari apa toh kedudukan titik I terhadap bidang ADFE atau titik I terhadap bidang DCGF. Nah, kalian coba sendiri ya nanti dipahami setiap teori yang ada untuk menjawab soal-soalnya. C. Kedudukan dua garis atau kedudukan garis dan garis. Apa toh kedudukan garis dan garis? Kedudukan dari dua garis itu dia ada 3. Yang pertama, berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika garis tersebut satu bidang. Jadi dua garis terletak pada satu bidang dan dia mempunyai satu titik persekutuan atau titik potong. Kita lihat gambar di sebelahnya. Garis berpotongan tadi dikatakan berpotongan, dalam hal ini dia garis M berpotongan dengan garis L jika terletak pada satu bidang, yaitu bidang V. Dan dia mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik P. Nah, garis M berpotongan dengan garis L di titik P. Yang kedua adalah sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika dua garis itu satu bidang dan tidak mempunyai perpotongan, tidak mempunyai persekutuan. Nah, biasanya dalam contoh sehari-hari itu dia di rel kereta api. Rel kereta api itu dia selalu sejajar, dia tidak pernah bertemu. Sehingga kalau tadi dikatakan dua garis itu sejajar, syaratnya misal garis M dan garis L terletak satu bidang dan tidak mempunyai satu persekutuan. Dia tidak pernah bertemu, dia selalu sejajar, tidak pernah berpotongan. Itu dikatakan garis M dan L sejajar. Yang ketiga adalah bersilangan. Apa itu bersilangan? Nah, dua garis dikatakan bersilangan jika garis itu tidak satu bidang. Nah, misalnya yang garis M itu pada bidang V dan garis L-nya yang satunya pada bidang yang lain. Sehingga dia pada dua bidang yang berbeda, dia tidak punya perpotongan, tidak sejajar, tetapi bersilangan. Melalui dua garis yang sejajar itu kita lihat di sini ada catatannya.
Melalui dua garis yang sejajar atau berpotongan hanya bisa dibuat satu bidang. Tetapi melalui dua garis yang bersilangan tidak bisa dibuat bidang. Nah, itulah kedudukan garis dengan garis atau sering disebut dengan kedudukan dua garis. Paham anak-anak? Oke. Kedudukan garis dan bidang. Kedudukan garis dan bidang itu ada 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Nah, sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis terletak pada bidang. Sebagai contoh, lihat gambar di sebelahnya yang A di sini. Garis L ini terletak pada bidang V jika setiap titik-titik yang ada pada garis ini dia terletak pada bidang V atau nempel. Nah, itu kedudukan garis terletak pada bidang. Bagaimana dengan garis memotong atau menembus bidang? Garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan. Dan titik itu disebut sebagai titik potong atau titik tembus. Kita lihat gambar di sebelahnya yang B. Garis L dikatakan menembus atau memotong bidang V jika garis L dan bidang V ini punya satu titik potong. Nah, sebagai contoh itu misalnya ada kertas, kemudian kita tembus dengan garis atau pensil lah. Titik tembusnya itu satu, titik potongnya hanya satu. Sehingga dia dikatakan garis menembus atau memotong bidang. Garisnya itu yang satu posisinya sebagian di atas, satunya di bawahnya. Dan titik potongnya itulah yang dikatakan titik tembus. Nah, sedangkan yang ketiga, yang terakhir kedudukan garis dan bidang di sini adalah garis sejajar bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak pernah bersekutu atau tidak punya satu pun titik perpotongan. Lihat gambar yang C. Garis L ini dia ada di atasnya. Garis bidang V ada di bawahnya. Dia tidak punya perpotongan. Sehingga dikatakan garis L sejajar dengan bidang V. Paham? Kedudukan garis dan bidang ada 3. Nah, contohnya untuk memahami hubungan garis dan bidang dalam ruang, ada contoh di sini ya nak ya. Pandang kubus ABCDEFGH pada gambar 1.3a di sini. Kubus ABCDEFGH. Kedudukan garis AC dan garis BD pada bidang ABCD apa? Ingat kedudukan garis dan bidang tadi dia garis AC dia terletak pada bidang ABCD. Demikian pula garis BD terletak pada bidang ABCD. Karena garis AC ini dia dilalui oleh bidang ABCD. Demikian pula garis BD. Nah, kita perhatikan kalau begitu DH sekarang. DH apa di sini DH? DH dengan EFGH. Garis DH, perhatikan dia yang di belakang ini ya, tegak belakang dengan bidang EFGH. EFGH itu bidang yang di atas. Garis DH menembus atau memotong bidang EFGH di titik H. Karena dia punya satu titik potong. Dia menembus atau memotong. Memotongnya di mana? Di titik H. Dan yang ketiga contohnya EG. Kita lihat EG dengan ABCD dia di bawah. Garis EG sejajar dengan bidang ABCD. Kok bisa sejajar? Karena kita lihat
garis EG ini sejajar dengan garis AC. Di mana garis AC ini terletak pada bidang ABCD. Sehingga garis EG sejajar dengan bidang ABCD. Jelas, Nak? Paham? Bagus sekali. Kita lanjutkan berikutnya ya. Yang E adalah kedudukan dua bidang. Apa tuh kedudukan dua bidang? Yang pertama berpotongan. Dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang mempunyai sebuah garis potong atau garis persekutuan. Jadi perpotongan dua bidang itu dia berupa garis. Kedudukan yang kedua adalah sejajar. Dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tidak bersekutu pada satu titik pun. Dia tidak pernah mempunyai perpotongan sehingga dia sejajar. Nah, ada catatan. Misal, dua bidang A dan B dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut berdiri tegak lurus pada satu garis alfa. Apa maksudnya? Kita pandang kubus ya. Kubus itu ada bidang bawah dan bidang atas. Bidang bawah ini sejajar dengan bidang atas. Dikatakan sejajar tadi katanya kedua bidang atas bawah tersebut berdiri tegak lurus pada satu garis. Jadi berdiri satu rusuk tegak di situ. Bidang alas, bidang atas sejajar karena tegak lurus dengan satu rusuk. Bagaimana dengan garis potong bidang V dan W? Cukup ditulis V, W. Paham ya, Nak? Itu tadi kedudukan dua bidang. Kita lihat nanti di contoh soalnya. Untuk memahami kedudukan dua bidang dalam ruang, Bu In akan beri contoh soal ya. Nah, kita perhatikan. Pandang kubus ABCDEFGH di bawah pada gambar 1.3b. Soal yang pertama, apa kedudukan ABFE dan bidang DCGH? ABFE, bidang depan. Bidang DCGH, bidang belakang. Apa kedudukannya? Nah, bidang ABFE dia sejajar dengan bidang DCGH. Bisa dipahami? Bidang depan dan bidang belakang dalam kubus sehingga dia sejajar. Soal yang kedua, bidang ABCD dan BDHF. ABCD bidang alas dengan bidang BDHF bidang diagonal. Apa kedudukannya? Bidang ABCD berpotongan dengan BDHF. Nah, berpotongan pada satu garis yaitu garis BD. Jelas ya? Nah, untuk bangun ruang kubus ini juga sebenarnya kita juga bisa memberi contoh dalam soal kedudukan garis dengan garis. Di slide sebelumnya tadi, kedudukan garis dengan garis itu dia garis AB berpotongan dengan garis BC di titik B. Karena dia satu bidang atau garis AB sejajar dengan garis DC, satu bidang, tidak ada perpotongannya. Sehingga sejajar. Nah, yang satu bersilangan. Garis BF dengan garis DC. Dia nampaknya berpotongan, tetapi tidak. Jadi garis BF dia bersilangan dengan DC. Karena garis BF dan DC pada bidang yang berbeda. Nah, semua contoh soal sudah, teori-teori juga sudah. Kita lanjut dengan tugas dan latihan soal. Jadi nanti
Kita akan lihat di slide berikutnya tugas soal-soal yang harus kalian kerjakan ya. Yuk kita lihat slide berikutnya. Oke, tugas latihan soal. Jadi kalian kerjakan, lihat di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada garis G. Garis G ini dia terletak atau memotong kubus A, B, C, D, E, F, G, H tadi. Nah, di sini ada soal-soal, ada titik sudut apa saja yang terletak pada garis G. Titik sudut yang terletak pada garis G apa saja? Titik apa? A, kemudian, nah kalian isi ya titik-titiknya. Demikian juga dengan soal-soal yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalian lengkapi, diisi. Kalau kesulitan, bisa lihat di teori sebelumnya. Nah, jelas? Lanjut, slide berikutnya. Soal berikutnya ya. Tugas yang berikutnya, soalnya di sini dia ada kubus. Tetap sama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, perhatikan kubus di sini dan jawablah pertanyaan yang ada. Nah, soal-soal yang ada di sini mengarah ke kedudukan garis dengan garis. Nah, kalian jawab di sini. A, contohnya, apakah garis EF dan FG terletak pada satu bidang yang sama? Kalau sama jawab ya, kalau tidak ya tidak. Dan seterusnya. Punya enggak dia satu titik persekutuan? Kalau punya ya dijawab ada. Dan apa kedudukannya? Nah, semua di sini langsung dikerjakan nanti titik-titiknya diisi, dilengkapi. Nah, berikutnya kita lihat di soal berikutnya lagi. Soal selanjutnya masih pada kubus, jadi tentang kedudukan bidang dengan bidang. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Menentukan kedudukan bidang A, D, H, E dan bidang B, C, G, F. Nah, apa toh kedudukan kedua bidang itu? Soal yang kedua juga sama. Apa kedudukan bidang dengan bidang ini? Bisa dijawab di bawahnya. Saya oke, lanjut ke soal berikutnya. Model soal berikutnya, dia tidak lagi kubus, tetapi prisma. Prisma segitiga. Nah, jawab pertanyaan yang ada. Tentukan bidang-bidang yang sejajar, tentukan bidang yang memotong A, B, E, D. Nah, nanti dijawab. Kalau kesulitan, lihat teori sebelumnya. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Oke, soal berikutnya kubus, tetapi dia bukan kubus A, B, C, D, E, F, G, H lagi. Hanya diganti namanya ya. Bu In ganti namanya kubus KLMN OPQR. Nah, perhatikan kubus ini. Sebutkan pasangan bidang yang sejajar, bidang yang memotong, garis persekutuan. Nah, silahkan dikerjakan. Lanjut. Soal yang terakhir tentang prisma segi 5. Nah, kalian nanti menentukan kedudukan antara bidang-bidang pada prisma segi 5 ini. Ingat kedudukan bidang. Bidang tadi apa saja? Sejajar, berpotongan. Nah, silakan dilengkapi, diisi. Kerjakan semua tugas-tugas yang sudah diberikan Bu In ya. Semua teori sudah diberi, contoh-contoh soal sudah, latihan juga tugasnya dikerjakan. Sampai ketemu minggu depan, kita akan membahas materi jarak, jarak titik, titik garis, dan seterusnya. Tetap semangat ya. Kita akan ketemu minggu depan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.
semangat, jaga kesehatan, dan tidak usah pergi jika tidak penting. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.